Biasanya diceritakan daripada Abu Hafs, dan beliau ini termasuk salah satu ulama Samarkand, di mana suatu ketika datanglah seorang laki-laki kepadanya dan mengadukan tentang kondisinya. Apa kata laki-laki tadi? Innabni darabani wa auja'ani. Sesungguhnya anakku telah memukulku dan menyakitiku. Ini keluhan atau laporan daripada laki-laki yang datang kepadanya. Jadi mengabarkan bahwasanya anaknya telah memukulnya dan juga menyakitinya. Artinya apa? Memukul fisiknya juga menyakiti batinnya. Sehingga orang tua menjadi tersakiti, sehingga orang tua menjadi terpukul rasanya. Qala, maka Abu Hafs menjawab, subhanallah, maha suci Allah, al-ibnu yadribu abahu. Kok ada ya seorang anak memukul bapaknya? Ini jawaban dari Abu Hafs di saat ada seorang laki-laki lapor bahwasanya disakitin dan dipukul oleh anaknya, maka jawabnya subhanallah, seorang anak memukul bapaknya. Qala, kata laki-laki, na'am darabani wa auja'ani. Iya, Syekh, bahwasanya anakku itu selalu memukulku dan menyakitiku. Itu hampir tiap hari, pokoknya digebukin mulu kalau bahasa kita. Saya dipukulin, ditendangin, dan saya disakitin. Itulah kelakuan anak saya tuh. Gak ada sopan-sopannya pada saya. Dia gak mikir dulu yang ngebesarin saya, yang ngasih makan saya. Cuman setelah gede kagak pernah mikir dan tidak pernah membalas jasaku. Bahkan saya seringkali dibukul dan disakitin. Faqala, maka Abu Hafs tadi bertanya, hal allamtahul adab wal ilma? Apakah kamu telah mengajarkan anakmu itu adab dan ilmu? Qala, laki-laki menjawab, la, tidak. Fahal allamtal Quran? Apakah kamu telah mengajarkan Al-Quran padanya? Qala, la, juga tidak. Qala, fa'ayu amalan ya'mal. Maka Abu Hafs tadi bertanya lagi, lah terus apa yang diamalkan, yang dilakukan? Pekerjaannya apaan sih? Lah terus kamu ngapain aja? Ngajarin adab juga enggak, ngajarin ilmu juga enggak, ngajarin Quran juga enggak. Ngapain aja yang dikerjakan? Qala az-zira'ah, bertani. Kan? Jadi udah istilahnya enggak ngurus anaknya, bagaimana anaknya belajar Quran, bagaimana anaknya belajar adab, belajar juga gak diurusin. Cuma bertani melulu, sibuk urusan dunia, gak ingat akan keluarga, pendidikan keluarga gak diingat. Bahkan anaknya diajarinya jadi tani terus, gak diajarkan agama, gak diajarkan adab dan sebagainya. Qala, maka Abu Hafs tadi bertanya lagi, hal alimtal syai'in darabaka? Kira-kira kamu tahu nggak apa penyebabnya sehingga anakmu itu memukulmu? Qala, la, saya juga nggak tahu. Kenapa anak saya itu kok selalu memukulku? Qala, maka Abu Hafs mengatakan, falau hina asbaha wa tawaja ila zar'i wa huwa raqibun 'alal himar wa sirani baina yadayhi wal qalbi min khalfihi wa huwa la yusul qur'ana fataghanna. Wa ta'aradta lahu fi dzalikal waqt fa dhanna annaka baqaratun. Maka kalau kamu gak tahu apa penyebabnya sehingga anakmu ini selalu memukulmu, penyebabnya adalah karena dari kecil yang kamu ajarkan pertanian terus dan kamu tani terus. Ini kan perwakilan sebagai profesi, Pak. Ketepatan di sini ceritakan adalah sebagai petani. Karena bertani terus,
Anakmu diajarkan bertani, nggak pernah diajarkan yang macam-macam. Nah, sehingga setelah anakmu itu menjadi seorang petani, ya, petani yang sukses, petani yang berhasil, maka suatu ketika anakmu ini menaiki daripada himarnya dengan gagahnya dan didampingin oleh ternaknya, kerbau dan sapi kanan kirinya. Kemudian anjingnya di belakangnya. Karena dia nggak bisa baca Quran, maka dia nyanyi. Nggak bisa baca Quran karena nyanyi. Di saat bernyanyi dengan merdunya, barangkali nyanyian sedih, maka pada saat itu kamu datang, dan kedatanganmu itu dianggapnya sebagai mengganggu waktunya. Maka fadhanna annaka baqaratun, maka kamu ini dianggap sebagai sapinya. Fahmidillah, maka bersyukurlah kau kepada Allah. Ucapkanlah alhamdulillah. Kenapa? Haitsu lam yukassir ra'saka, karena anakmu tadi enggak sampai memecahkan daripada yang namanya kepalamu. Ini katanya Abu Hafiz, ya, di saat ada seorang ayah melaporkan padanya sering dipukul oleh anaknya, sering disakiti oleh anaknya, maka yaitu tadi agar supaya memuji Allah, bersyukur kepada Allah karena hanya sekedar dipukul, tidak sampai dipecahkan kepalanya. Nah, ini merupakan satu akibat kalau orang tua tidak mengajarkan adab, tidak mengajarkan ilmu, tidak mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, hanya diajarkan urusan dunia saja, hanya diajarkan urusan pekerjaan saja, urusan pertanian, urusan perdagangan, mengejar kerjaan yang tanpa ada memikirkan urusan agama, maka suatu saat kalau anaknya ini sudah menjadi anak yang berhasil, kemudian dia kasar kepada orang tuanya, kemudian dia suka marah-marah sama orang tuanya, bahkan tidak peduli pada orang tuanya, ya orang tuanya harus tahu diri. Kenapa? Karena ternyata tidak pernah diajarkan adab, wajar dia nggak beradab. Tidak diajarkan ilmu agama, wajar dia nggak tahu ilmu agama. Tidak diajarkan Quran, wajar dia nggak bisa baca Quran. Sehingga dia bisanya nyanyi aja dah. Pokoknya setiap saat bisa nyanyi dia. Bahkan bisa jadi orang tuanya meninggal nanti dinyanyiin sama dia. Kenapa? Bisanya nyanyi dan tidak bisa baca Quran. Ya, ini merupakan satu gambaran bagi kita. Kisah ini adalah merupakan kisah yang pada dasarnya memberikan pelajaran kepada kita agar selalu mengajarkan ilmu adab Al-Quran kepada anak-anak kita